Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Aira. Hari ini kita akan mengerjakan buku Bupena 2D, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Baik, silakan langsung adik-adik buka bukunya. Ini di halaman 3 ya. Halaman materi muatan bahasa Indonesia, silakan adik-adik baca. Kemudian kita ke halaman 4. Di sana ada ayo berlatih dan ada cerita antara tupai dan kura-kura. Soalnya ada di halaman selanjutnya, yaitu halaman 5. Baik, silakan disimak. Kita akan jawab pertanyaannya. Ceritakan kembali isi fabel yang kamu dengar kepada teman sebelahmu, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang nomor 1, hewan apa yang diceritakan pada fabel tersebut? Jawabannya adalah ini ya, tupai dan kura-kura. Kemudian nomor 2, mengapa tupai tidak menyukai kura-kura? Jawabannya karena terlalu sering menasihati. Kemudian nomor 3, apa yang dilakukan kura-kura saat melihat apel-apel yang diambil tupai jatuh? Mengambilnya dan diberikan kepada tupai. Kemudian nomor 4, bagaimana sikap tupai setelah kura-kura memberikan apel miliknya kembali? Jawabannya adalah meminta maaf. Dan yang kelima, menurut pendapatmu bagaimana sifat yang dimiliki oleh tupai dan kura-kura? Yaitu jawabannya suka berteman. Jadi mereka berteman kembali dengan baik. Itu untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke matematika ya. Di sini ada mengenal pecahan. Dan kita lanjutkan soalnya di halaman 6. Berilah tanda centang untuk gambar yang menyatakan setengah. Ya, nomor 1 yang menyatakan setengah adalah ini ya, A ya. Ini saya centang di sini. Kemudian D ya. Jawabannya yang ini ya. Kemudian nomor 2, warnailah 1/2 bagian dari setiap gambar berikut. Nah, ini sudah saya beri warna merah. Yang A, kemudian yang B, D, dan D itu menunjukkan bilangan 1/2. 1/2 atau disebut juga setengah. Kita sekarang lanjut ke halaman 7. Ini muatan PTP ya. Dan ya, materinya ada di halaman 6 ini yang bawah. Silahkan adik-adik baca. Dan untuk menyingkat waktu kita ke halaman 7. Nomor 1, bagaimana bunyi pada gambar-gambar berikut? Tuliskan jawabanmu di bawah gambar. Yang A itu bunyinya ting-ting ya. Betul dipukul, ini A. Yang B, dung-dung itu galon dipukul. Kemudian yang C, dari yang hentikan, klik ya, kira-kira seperti itu bunyinya. Kemudian nomor 2, tuliskan 5 bunyi yang ada di sekitarmu. Setelah itu tentukan apakah termasuk bunyi kuat atau lemah. Ini saya sudah tuliskan contohnya. Di sini ada jangkrik, itu bunyinya krik-krik. Ayam bunyinya kukuruyuk, kambing be, mobil ngeng, lonceng teng-teng. Nah, itu semuanya bunyi kuat ya. Bunyi kuat semua ya. Kemudian nomor 3, tuliskan 2 bunyi kuat dan lemah yang dihasilkan menggunakan alat di sekitarmu. Bunyi kuat contohnya adalah ini ya. Yang 1, seruling yang ditiup. Kemudian beduk yang dipukul itu bunyi kuat. Kemudian contoh bunyi lemah yaitu bunyi kipas angin ya. Kemudian yang kedua bunyi AC ruangan. Itu bunyinya lemah ya, hanya dengan angin. Kemudian kita ke muatan bahasa Indonesia, itu masih melanjutkan ciri-ciri fabel. Ya, ini ya muatan bahasa Indonesia. Kemudian kita ke halaman selanjutnya.
Ini bukan ayo berlatih ya, jadi tidak saya bahas karena saya hanya membahas yang ayo berlatih dan latihan soal. Kemudian lanjut di halaman 9. Di sana ada muatan PPKN. Ini mengenai ciri khas teman di sekolah. Kemudian kita kerjakan. Nomor 1, perhatikan gambar di samping perbedaan ciri tubuh apa yang dapat kamu temukan antara Jonas dan Made. Berilah tanda centang pada ciri tubuh yang kamu temukan sesuai gambar. Nah, ini sudah saya centang. Memiliki tubuh yang lebih tinggi yaitu Made yang ini ya. Kemudian memiliki rambut keriting itu Jonas. Kemudian nomor 2 dan 3 ini mengenai teman. Nah, silakan nanti adik-adik lihat di teman sebelahnya dan diutarakan pendapatnya ya. Tentunya teman kita berbeda-beda. Sekarang kita lanjut di halaman 10. Ini yang A. Maaf, ini yang nomor 3 ya. Berikan pendapatmu jika kamu mengalami situasi berikut. Nah, yang A ini, ketua kelasmu memiliki tubuh lebih kurus darimu. Ia tampak kesulitan membawa buku tugas teman-teman sekelas ke ruang guru. Maka yang kita lakukan adalah membantu membawakan buku. Dan yang B, teman yang duduk di belakangmu tampak kesulitan melihat papan tulis karena terhalang tubuhmu yang lebih tinggi darinya. Sikapnya bisa bertukar tempat ya. Karena dia di belakang jadi nggak kelihatan, nah bertukar tempat supaya duduk di depan supaya dia kelihatan, jadi membantunya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, ini keterampilan kerja praktek tidak saya bahas, masih sama ya. Kemudian kita yang ada soal ayo berlatih lagi di halaman 12. Bacalah kutipan fabel berikut dengan seksama. Ya, silahkan membaca dengan cermat agar bisa mengerjakan soalnya. Ini halaman 12. Kemudian kita lihat di halaman 13. Ini soalnya. Yang nomor 1, siapa sajakah hewan yang ada di dalam fabel tersebut? Jawabannya adalah ini ya, kelinci dan keong. Nomor 2, kemanakah kelinci dan keong akan pergi? Jawabannya ke perkemahan. Yang nomor 3, mengapa kelinci meninggalkan keong? Karena keong lama jalannya ya. Lama atau lambat ya. Lambat, sama saja ya. Kemudian nomor 4, bagaimana sikap keong saat ditinggalkan kelinci? Sikapnya tidak merasa kesal atau marah ya. Jadi dia menyadari kalau jalannya itu lambat. Kemudian nomor 5, tuliskan kembali isi fabel tersebut dengan bahasamu sendiri. Ini kira-kira rangkumannya, kelinci dan keong akan pergi ke perkemahan, titik ya. Karena keong jalannya lama, keong ditinggal kelinci, titik lagi. Akhirnya mereka bertemu lagi di perkemahan, itu ya cerita singkatnya kira-kira. Kemudian halaman 13 yang bawah itu muatan matematika. Di sana ada ayo berlatih. Kita kerjakan ya. Berilah tanda centang untuk gambar yang menyatakan pecahan 1/3 ya. Ingat ya, yang ditanyakan 1/3. 1/3 itu artinya 1 ya. Misalnya kita punya buah 1 jeruk misalnya, berarti dibagi 3, itu namanya 1/3. Ini ya yang 1/3. Nah, mana yang 1/3? Jawabannya adalah B ya. B ini 1/3. Kemudian yang D juga 1/3. Nah, kemudian untuk A ini 1/4. Kemudian C juga 1/4. Kita lanjut ke soal nomor 2. Warnailah 1/3 bagian dari setiap gambar berikut ya. 1/3. Diwarnai. Nah, ini sudah saya warnai yang warna merah ini ya. Silahkan adik-adik salin. Kita ke muatan PPKN. Keberagaman agama di sekolah. Ya, ini mengenai agama, tempat ibadah dan juga hari besar agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada agama
Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 ya. Silakan adik-adik hafalkan ya. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya. Perhatikan gambar-gambar berikut, pasangkan gambar dengan keterangan yang sesuai. Nah, ini sudah saya coret. Masjid itu tempat ibadah umat beragama Islamnya, ini sudah ya. Nah, ini gereja untuk Katolik. Kemudian gereja juga untuk Kristen Protestan. Pura untuk agama Hindu. Cara untuk agama Buddha. Kelenteng untuk agama Konghucu. Kemudian nomor 2, jelaskan sikapmu jika mengalami situasi berikut. A. Temanku sedang beribadah ketika aku berkunjung ke rumahnya. Maka sikapku ya, ini ya. Nunggu sampai selesai. Tidak mengganggunya juga boleh. Tidak berisik atau tidak membuat gaduh. Yang terpenting adalah kita menghormatinya. Kemudian yang B di halaman 16. Temanku yang berbeda agama meminta izin untuk menjalankan ibadah saat belajar kelompok. Sikapku, ya jawabannya, mempersilahkan dan tidak mengganggunya. Kita lanjut lagi ke muatan bahasa Indonesia. Unsur intrinsik fabel ya, ini ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Kita akan dibaca sampai selesai. Kemudian di sini ada ya berlatih mengenai fabel kekompakan semut. Nah, ini ceritanya juga harus dipahami terlebih dahulu di halaman 16. Dan kita bisa lanjutkan soalnya di halaman 17. Nomor 1, apa yang dilakukan kawanan semut di halaman? Jawabannya ini ya, mengambil makanan. Kemudian nomor 2, mengapa belalang tidak suka pada kawanan semut? Karena kekompakan semut ya yang tidak disukai. Kemudian nomor 3, bagaimana cara belalang memisahkan kawanan semut? Caranya adalah ini ya, meletakkan ranting di tengah jalan. Kemudian nomor 4, apa yang dilakukan kawanan semut saat temannya hilang? Nih, bersama-sama mencarinya. Yang nomor 5, bagaimana sifat ketua semut dalam fabel tersebut? Peduli terhadap temannya ya. Untuk teman saja boleh. Saya. Nah, sekarang kita matematika lagi. Masih mengenai pecahan ya, yang bawah ini ya. Kemudian kita ke halaman 18. Ini ada ayo berlatih lagi. Nomor 1, berilah tanda centang untuk gambar yang menyatakan pecahan 1/4 ya, 1/4 atau 1/4. Jawabannya adalah ini sudah saya kasih centang B, C, dan D 1/4 ya. Kalau A berapa? Yang A 1/3 ya, yang A itu 1/3. Kemudian nomor 2, warnailah 1/4 bagian dari setiap gambar berikut. Nah, ini kita warnai warna merah ya, 1/4 sudah ya. Silakan di salin. Kita ke halaman 17 ya, kita lewati karena bukan ayo berlatih. Masih sama. Ini juga masih sama. Sekarang kita ke halaman 23. Lingkarilah banyak benda sesuai soal. Jawablah soal sesuai banyak benda yang kamu lingkari. Yang nomor 1, Jonas memiliki 8 kelereng. Setengah bagian dari seluruh kelerengnya diberikan kepada Dedi. Berapa butir kelereng yang diberikan kepada Dedi? Nah, ini jawabannya sudah ada, tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu caranya. Yang nomor 1 ya, di sini ya. Jadi Dedi itu punya 8 kelereng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setengahnya diberikan kepada Dedi. Nah, setengah itu ini ya, kita bagi 2. Nah,
Ini setengahnya. Jadi setengah dari 8 berarti 4 ya. Jadi jawabannya 4 butir. Kemudian di kulkas ada persediaan 15 butir telur, sepertiga bagian dari seluruh telur dimasak ibu. Berapa butir telur yang dimasak ibu ya? Yang nomor 2. Jadi telurnya ada berapa? 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, yang diberikan yang dimasak ada sepertiga. Nah, ini kan 3 bagian nih, sepertiga. Nah, yang sepertiga ini dimasak. Yang dimasak itu berapa? 5 ya, 5 butir. Kemudian yang ketiga, ibu membeli 12 buku tulis. Sepertiga bagian dari seluruh buku tersebut diberikan kepada Fitri. Berapa buku yang diberikan kepada Fitri? Ini sama ya. Punya 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, sepertiganya diberikan. Nah, sepertiga yang ini berarti berapa? 4 ya, 4 buku. Jadi langkahnya kita lihat ya, kalau misalnya ini tadi 12 kemudian dibagi sepertiga, dikurangi sepertiga ya. Nah, biar tahu sepertiga dari 12 itu berapa, maka benda yang dicari itu, yang dihitung itu dibagi 3 dulu ya. Jadi misalnya ini kan ada 12. Nah, biar gampang 12 itu ngitungnya 3-3. Jadi 1 2 3 nih. 1 2 3. Kan ini mau dibagi 3 ya. Sampai kita dapat angka 12 dulu. 1 2 3 4. Nah, ini udah 12 ya. 3 6 dan 12. Nah, seperti itu. Kemudian ini sepertiganya itu yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tadi setengah itu kan 1/2, maka kita bendanya ya, tadi kelereng itu dibagi 2 dulu ya hitungnya. Jadi dibikin jadi 2 kotak gitulah gampangnya ya. Kemudian diisi nih, ingat ya pembagian, bagi 2 ini bagi 1 gitu. Kalau sini 1 lagi, sini 1 lagi. Nah, ini sama gitu, tiap kotak isinya sama. Nah, ini 2 ini pembaginya tadi ya. Jika belum jelas nanti bisa ditanyakan di komentar. Sekarang kita lanjut ke halaman 24. Komang memiliki 20 pensil warna. Tengah bagian dari seluruh pensil warna miliknya sudah patah. Berapa pensil warna yang sudah patah? Nah, ini 20 ya. Ini kita punya 20. Nah, kemudian yang dicari yang patah itu berapa? Setengah. Nah, ingat ya, setengah ini yang bawah ini 2. Berarti kita jadikan dulu pensilnya itu jadi 2 kotak ya. 2 kotak. Untuk mencari setengahnya itu berapa, kita jadikan 2 dulu. Nah, kemudian pensilnya ada 20, mulai kita hitung nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, ini udah 20 nih. Jadi setiap kotak ini isinya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 berarti 10 batang ya. Setengahnya dari 20 itu berarti 10 batang ini ya. Kemudian nomor 5, Lani memilih 16 butir permen. Seperempat bagian dari seluruh permen Lani diberikan kepada adik.
berapa permen yang diberikan kepada adik. Nah, kita punya permen 16 nih. 16 kemudian dikurangi 1/4 ya. 1/4-nya berapa? Kita bikin dulu jadi 4 kotak ya, karena yang dicari ini 4 ya. 1 2 3 4. Kemudian dihitung kita biar dapat 16 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Sudah 16. Kemudian tiap kotak ada berapa ini? 1 2 3 4. Maka jawabannya 4 butir. Seperti itu ya kira-kira. Sekarang kita ke latihan soal sub tema 1. Kita mulai dari bahasa Indonesia. Ini ada bacaan, silahkan dibaca dulu ya. Nomor 1, hewan yang tidak ada di dalam fabel tersebut adalah, jawabannya ini ya, gajah, tidak ada. Kemudian nomor 2, Bajo mencari pohon kelapa karena ingin ini ya, meminum airnya. Nomor 3, tokoh yang memanjat pohon kelapa adalah Bajo. Kemudian nomor 4, hal yang dilakukan Bajo dan Zirah saat kesulitan memanjat pohon kelapa adalah Bajo naik di kepala Zirah. Nomor 5, sikap baik apa yang terdapat dalam dongeng tersebut, yaitu sikap bekerja sama. Kemudian matematika nomor 1, teman-teman, PPKN ya. Teman-teman di sekolahku memiliki ciri fisik yang berbeda. Sikapku dengan teman yang berbeda denganku adalah menghormati dan berteman dengan rukun. Kedua, jika kita memiliki teman yang memiliki warna kulit yang berbeda dengan kita, sebaiknya sikap kita menghormatinya ya. Nomor 3, tuliskan 6 agama yang diakui di Indonesia beserta tempat ibadah dan hari besarnya. Nah, ini jawabannya ada di halaman 14 ya, sudah saya tulis ya. Nanti silakan dicari di buku penanya di halaman 14. Kemudian nomor 4, tuliskan perbedaan ciri fisik yang dimiliki Dedi dan Jonas sesuai gambar di samping ya. Perbedaannya adalah Dedi itu tinggi, jadi Jonas pendek ya. Kemudian Jonas rambutnya ikal, Dedi rambutnya lurus. Sekarang kita ke muatan matematika. Nomor 1, sebuah melon dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan melon dapat dinyatakan dengan pecahan ya. Nomor 1, tulis di sini ya. 1 melon, ini anggaplah ini melon ya. Kemudian dibagi 4 ya, dibagi 4 sama besar. Nah, melonnya itu dibelah jadi 4. Nah, satu bagian itu namanya 1/4 ya. Jawabannya C ini ya. Dan nomor 2, arsiran pada gambar berikut yang menyatakan pecahan setengah adalah ya, setengah itu 1 dibagi 2 ya. Kemudian nomor 3, nilai pecahan dari bagian yang diarsir pada gambar di samping adalah 1/3. Nomor 4, ibu memiliki 12 cangkir. Saat ada tamu, 1/3 bagian dari seluruh cangkir tersebut digunakan. Tentukan banyak cangkir yang digunakan untuk tamu. Nah, ini sama yang soal tadi berat tadi ya. Ada 12 cangkir, kemudian dibagi 1/3. Nah, jawabannya adalah 4 ya. Kemudian nomor ini gunakan gambar untuk mempermudah pengerjaan. Ini gambarnya ya. Kemudian nomor 5, arsirlah gambar sehingga menunjukkan pecahan yang ditentukan. Nah, ini setengah. Ini saya arsir yang merah ini ya. Kemudian 1/4. Kemudian yang C 1/3. Kita sekarang ke muatan SPDP. Yang nomor 1, bunyi bel sekolah saat berdering merupakan contoh bunyi kuat. Ya, jawabannya B. Dan nomor 2, contoh benda di sekitar yang memiliki bunyi pendek saat dipukul adalah ini ya, nomor 2, botol yang dipukul, kemudian detak jam dinding itu pendek. Dan nomor 3, tuliskan contoh kegiatan yang menghasilkan bunyi lemah, yaitu berjalan kaki.
Nomor 4, tuliskan contoh 5 bunyi yang ada di sekitarmu. Tentukan mana yang merupakan bunyi kuat dan mana yang bunyi lemah. Mana yang bunyi yang lemah ya. Di sini ada 5 contoh. Yang A ini yang bunyi lemah, orang berjalan. Kemudian yang lainnya ini adalah bunyi yang kuat ya. Beduk dipukul, botol dipukul, dan ayam berkokok, mobil berjalan. Baik, sampai di sini dulu adik-adik untuk pembahasan pulpena 2D tema 7 subtema 1. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.